Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk tahapan akhir pada proses pembuatan laporan keuangan dari PT Cemerlang, di mana pada tahapan hari ini kita akan coba menyelesaikan untuk bukti memo atau penyesuaian atau data penyesuaian dari PT Cemerlang. Oke, langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu di sini yang pertama untuk dokumen transaksi nomor 27 di sini ada bukti memorial, di mana isi memonya adalah bahwa telah diterima rekening koran dari Bank Mega untuk cabang Muhammad Toha per tanggal 31 Desember 2011, menunjukkan bahwa di sini ada pendapatan bunga atau interest revenue itu sebesar 6.500.000. Kemudian ada bank service charge sebesar 230.000. Oke, baik, dengan adanya bukti memo untuk untuk bukti memo adanya pendapatan bunga dan beban bunga di sini, maka kita akan coba lakukan rekonsiliasi bank, karena dikhawatirkan dengan adanya pendapatan bunga ini jika tidak kita catatkan sebagai pendapatan maka nanti akan ada perbedaan selisih antara catatan kas perusahaan dengan kas catatan yang ada di bank, seperti itu. Makanya di sini untuk bukti memo jika ada pendapatan bunga dan adanya beban administrasi bank, ini saya menyarankan kita langsung melakukan rekonsiliasi bank. Oke, cara melakukan rekonsiliasi di sini kita masuk ke banking, lalu kita masuk ke rekonsil akun. Oke, di sini untuk bank statement date tanggalnya kita buat tanggal 31 ya, 31 Desember 2011. Ya, seperti ini, lalu kita enter, maka otomatis di sini akan keluar transaksi yang mempengaruhi keluar masuknya kas atau yang mempengaruhi berkurang atau bertambahnya kas di sini. Oke, setelah transaksi-transaksi ini keluar yang berhubungan dengan keluar masuknya kas, ini kita akan coba lakukan rekonsiliasi dengan cara kita centang semua di sini. Oke, setelah itu adanya pendapatan bunga dan beban administrasi bank ini akan kita masukkan dulu di sini dengan cara kita klik bank entry. Oke, lalu untuk service charge kita masukkan ini beban administrasi bank adalah 230.000. Ya, untuk ID-nya kita bisa masukkan BM12-1 ini ke sini. Lalu untuk tanggalnya sendiri kita masukkan ke sini ya. BM ya, BM 12-1, tanggalnya tanggal 31 Desember. Oke, kita kasih tanda bintang di sini karena penyesuaian. Lalu untuk expand akun yang kita gunakan di sini adalah bank service charge. Ya, seperti ini. Use. Keterangannya kita bisa buat rekonsiliasi. Rekonsiliasi bank. Oke, lalu untuk interest earn-nya, pendapatannya kita masukkan untuk pendapatan bunga yaitu 6.500.000. Ya, dengan nomornya masih sama dengan ini. Kita letakkan sini. BM 12-1. Oke, tanggalnya 31 Desember masih sama. Lalu untuk akunnya sendiri, untuk mencatat adanya penerimaan bunga kita gunakan interest revenue di sini. Kita masuk kode 8, berarti yang ini, use. Oke, kalau sudah kita record. Ya. Lalu setelah itu kita akan coba lakukan rekonsiliasi di sini. Kita klik rekonsil. Ya, untuk memastikan bahwa tidak ada selisih di sini, coba untuk yang hasil rekonsiliasi ini kita buat checklistnya, sehingga di sini otomatis out of billing-nya 0. Oke, kita pastikan kalau sudah kita rekonsil. Ya, seperti ini. Rekonsil. Oke. 0 ya, masih 0 ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita cancel. Oke, selesai untuk dokumen transaksi nomor 27. Kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 28 sini. Oke, untuk dokumen nomor 28 di sini ada bukti memo. Data penyesuaian air periode yang pertama di sini ya, ada bukti memorial, ada data penyesuaian air periode. Yang pertama bahwa persediaan akhir store surplus ini dinilai 3.750.000. Nah, artinya di sini untuk persediaan air store surplus ini dinilai atau ditaksir hanya 3.750.000. Nah, untuk mengetahui berapa nilai beban pemakaian atau berapa atas pemakaian atas perlengkapan ini, kita lihat saldo untuk store surplus-nya di sini. Kita lihat di list akun. Lalu kita lihat untuk surplus-nya, store surplus. Di sini ada saldo store surplus adalah 10.400.000. Ya, 10.400.000. Kemudian pada air periode ternyata ditaksir nilainya hanya 3.750.000. Berarti ada selisih. Nah, selisih antara saldo dengan
taksiran akhir periode di sini hanya 3.750.000, inilah disebut dengan beban pemakaian. Oke, selisih 10.400.000 dikurangi 3.750.000 ini dapat, coba hitung di sini, 10.400.000 dikurangi dengan 3.750.000. Ya, kita coba kurangi di sini. Ya, didapat nilai 6.650.000. Oke, 6.650.000. Nah, 6.650.000 inilah yang akan kita catat sebagai beban pemakaian atas perlengkapan itu. Oke, untuk mencatat adanya data penyesuaian ya untuk bukti memo yang nomor 28, poin pertama, kita masuk ke akun, lalu kita masuk ke record jurnal entry. Lalu kita masukkan nomornya ini, BM 12-1 ya di sini. Ya, kita masukkan sini. Tanggalnya 31, keterangannya adalah beban perlengkapan. Ya, jurnal untuk mencatat adanya pemakaian atas perlengkapan ini, yaitu yang pertama adalah beban perlengkapan atau store supplies expense untuk debitnya. Ya, store supplies expense tadi besarnya adalah 6.650.000. Ya, 6.650.000 pada store supplies itu sendiri. Pada store supplies ya, berarti yang ini. Ya, seperti itu untuk jurnal yang pertama. Kemudian yang kedua, kita rekod dulu. Oke, yang kedua, ada beban sewa toko bulan Desember. Di sini sudah dinyatakan bahwa ini sudah beban. Artinya kita tidak perlu mencari, berarti nilai inilah yang kita gunakan sebesar 2.500.000 ya. Beban sewa toko bulan Desember 2.500.000. Dengan adanya beban sewa toko, di sini akan kita catat dengan jurnal. Oke, kita masukkan kodenya masih sama dengan ini. Oke. Kita masukkan ke sini. Oke, di sini adalah beban sewa toko ya. Sorry. Beban sewa toko. Beban sewa gitu aja ya. Oke, untuk mencatat adanya beban sewa toko bulan Desember, yaitu jurnalnya beban sewa toko, atau di sini beban sewa toko dicatat sebagai rent expense. Oke, rent expense yaitu besarnya 2.500.000 pada prepaid rent atau sewa diterima di muka. Kita masukkan prepaid rent ini. Ya, 2.500.000. Oke, yang ketiga, poin yang ketiga ini kita jadikan satu jurnal saja di sini, jadi tidak perlu keluar, kita langsung saja. Untuk yang ketiga, ini ada beban asuransi bulan Desember 1.250.000. Oke, sekali lagi di sini sudah disebutkan ada beban, berarti nilainya kita gunakan nilai ini 1.250.000. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban asuransi ini kita gunakan akun. Yang pertama adalah insurance expense kode 6 atau sewa atau beban asuransi, insurance expense itu besarnya 1.250.000 pada asuransi diterima di muka, atau di sini kita gunakan akun prepaid insurance 1.250.000. Oke, kalau sudah seperti ini kita rekod. Oke, kita masuk untuk poin yang keempat. Di sini ada cadangan kerugian piutang dagang itu 5% dari saldo piutang per 31 Desember. Oke, untuk mencari berapa nilai beban kerugian atas cadangan kerugian piutang, yang pertama kita kalikan dulu 5% ini dari saldo piutangnya. Oke, untuk mengetahui berapa nilai saldo piutang, kita lihat di daftar saldo. Di sini kita lihat untuk account receivable, di sini ada saldo 1.450.000 ya. Ada saldo 1.450.000 kalikan 5%. Kita perhitungan di sini. 1 miliar berapa tadi? Kita lihat dulu. 1.450.000. 1.450.000. Ya, kalikan 5%. 5% kali 1.450.000 ini didapat 50.022.500. Ini adalah 5% dari nilai piutangnya. Nah, untuk mencari berapa nilai kerugian atas cadangan kerugian piutang, kita lihat saldo cadangannya. Di sini adalah untuk saldo cadangan allowance for doubtful debt di sini 20.800.000. Oke, 20.800.000 kita masukkan sini. 20.800.000. Ya. Sedangkan di sini ada cadangan kerugian piutang itu sebesar 50 juta
50 juta 22.500 ya. Ditaksir bahwa kerugian piutang itu 50 juta 22.500, sedangkan kita ada cadangan kerugian piutang hanya 20 juta 800. Berarti di sini ada kekurangan cadangan kerugian piutang. Nah, adanya selisih antara kerugian piutang dengan cadangan kerugian piutang inilah disebut dengan beban kerugian piutang di sini. Oke, sekarang kita hitung 50 juta ini, oke, dikurangi dengan nilai cadangannya atau beban kerugian piutang dikurangi dengan cadangan, didapat nilai sebesar 29 juta 220.500. Inilah yang disebut dengan beban kerugian piutang, dan nilai ini yang akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian di situ. Oke, 29.222.500. Kita catat di sini dengan jurnal. Kita masukkan nomornya dulu, yang ini BM 12-1. Oke, lalu kemudian di sini keterangannya beban kerugian piutang. Ya, seperti itu. Jurnalnya kita gunakan akun yang pertama adalah beban kerugian piutang di sini. Di sini kita gunakan akun bad debt expense. Oke, nilainya tadi adalah kita lihat di sini 29.222.500. Ya, 29.022.500. Oke, sudah benar ya. 29.222.500. Pada untuk kreditnya kita gunakan allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita rekod. Oke, selesai untuk dokumen transaksi nomor 28. Kita masuk ke dokumen transaksi nomor 29. Oke, di sini ada bukti memo yang isinya adalah bahwa untuk penyusutan equipment atau peralatan di sini untuk bulan Desember itu adalah 1.250.000. Di sini sudah diketahui nilai penyusutan bulan Desember. Berarti kita tidak perlu menghitung. Akan kita gunakan nilai ini untuk nilai penyusutan dari equipment. Oke, jurnal untuk mencatatnya di sini kita masuk ke akun, masih record journal entry. Oke, nomornya di sini kita gunakan masih BM 12-1 ya. Kita masukkan ke sini. Oke, tanggalnya masih tetap di sini adalah beban penyusutan untuk equipmentnya. Oke, jurnalnya di sini kita gunakan beban penyusutan equipment. Kita gunakan akun kode 6. Di sini berarti kita pakai akun depreciation expense ya. Karena tidak ada equipment. Oke, depreciation expense atau beban penyusutan. Oke, besarnya adalah 1.250.000 pada akumulasi penyusutan. Kita gunakan kode 1 dengan nama akun di sini equipment at cost ini. Equipment akumulasi depreciation. Oke, kita gunakan akun itu ya. Oke, itu yang pertama selesai. Kita masuk ke poin yang nomor 2 di sini atau nomor 10. Gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 ini akan dibayar tanggal 2 Januari. Artinya bahwa untuk beban gaji bulan ini akan dibayar bulan depan. Artinya otomatis ini akan menjadi hutang. Nah, adanya hutang gaji ini akan kita catat di jurnal di sini dengan cara kita masukkan di sini. Untuk pertama akunnya adalah hutang gaji ya. Oke, hutang gaji otomatis akan bertambah. Di sini kita gunakan akun untuk gaji bulan Desember itu kode 6 ya, wages and salaries ya. Wages and salaries berarti yang ini, wages and salaries ya, yang ini. Pada nilainya di sini adalah 3.500.000 ya. Kreditnya kita gunakan akun hutang gaji. Hutang gaji kita gunakan akun expense payable karena tidak ada wages and salaries payable, berarti kita gunakan expense payable ini. Oke, nilainya masih sama 3.500.000. Oke, lalu kemudian untuk listrik dan telepon bulan Desember sebesar berapa ya? 2.500.000 ini akan dibayar pada tanggal 10 Januari. Ini pun sama, akan muncul hutang di sini. Berarti di sini electricity expense ya. Ini akunnya
Telepon and electricity expense ini besarnya 2.500.000 pada expense payable. Kita gunakan akun expense payable untuk mencatat adanya hutang telepon ini. Ya, nilainya sama 2.500.000. Oke, untuk poin dokumen transaksi nomor 29 selesai. Kita record. Oke, kita cancel. Kita lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 30. Oke, yang pertama di sini bahwa isi memo yang pertama, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup, saldonya dipindahkan ke prepaid PPN. Oke, kita masuk ke akun, masih record journal entry. Oke, nomornya kita masukkan nih, BM 12-1. Tanggalnya masih. Di sini adalah keterangannya bisa kita gunakan sebagai perhitungan PPh ya. Ya, seperti ini untuk yang poin yang nomor 30 ini. Oke, yang pertama, oleh karena pencatatan PPN dan income dan PPN outcome ini sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya. Oke, maksudnya di sini ditutup saldonya adalah bahwa kita harus tahu berapa nilai saldo PPN outcome dan PPN income. Kemudian setelah diketahui berapa nilai saldo masing-masing, maka kita akan coba tutup saldonya. Kita lihat untuk PPN outcome-nya. Ya, PPN income di sini ada saldo di sisi debit 145.950.000. Kemudian untuk PPN outcome-nya ini ada di kode 2. Ya, ini nilainya ada di sisi kredit ya. 141.900. Oke, perhatikan di sini. Untuk saldo PPN income, karena ini ada di sisi debit, karena permintaan soal di sini kita disuruh menutup saldonya. Kemudian selisih antara PPN income dan PPN outcome ini lalu kita nanti akan masukkan ke prepaid PPN, maka otomatis akan kita balik. Yang di debit ya, PPN income ini ada saldo di debit, kita akan letakkan di sisi kredit. Kemudian untuk PPN outcome ini saldo norma kode 2 ada di sisi kredit, maka akan kita letakkan di sisi debit. Jadi dibalik saldonya seperti itu. Kemudian selisih antara PPN outcome dan PPN income, ini selisihnya nanti akan kita masukkan ke dalam prepaid PPN. Ini sesuai dengan yang ada di soal ini. Oke, sekarang kita masukkan ke jurnal. Yang pertama adalah kita masukkan PPN outcome dulu, karena tadi yang di daftar saldo PPN outcome ada di sisi kredit, sehingga akan kita letakkan atau kita masukkan ke dalam jurnal di sisi debit. Oke, nilainya tadi kita lihat di sini ada nilai PPN outcome adalah 141.900. Lalu kemudian kita masukkan untuk PPN income-nya. Ya, PPN income. Di sini kita lihat untuk saldo PPN income itu adalah 145.950 ya, 145.950. Ya, kemudian di sini ada selisih. Ternyata selisihnya di sini untuk PPN income dan PPN outcome ini lebih besar PPN income-nya, sehingga selisihnya antara PPN outcome dan PPN income ini selisihnya akan kita letakkan di sisi debit dengan menggunakan prepaid diminta prepaid PPN di sini. Berarti yang ini. Oke, sehingga selisihnya ketemulah 4.050.000 untuk sisi sebelah debit. Karena kalau dilihat di sini saldo PPN income dan PPN outcome ini saldonya lebih besar PPN income-nya ketimbang PPN outcome-nya, sehingga selisihnya kita letakkan di sisi sebelah debit. Oke, itu jurnal yang pertama. Kemudian jurnal yang kedua, hitung pajak penghasilan PPh badan dengan ketentuan bahwa dasar pengenaan pajak adalah tarif tunggal yaitu 25% dan menggunakan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ya, di mana kita ketahui bahwa untuk pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 ini besar pajak adalah 25% apabila penghasilan bruto atau nilai bruto kurang dari 4,8 miliar, ini ada potongan 50% dari nilai pajaknya. Sehingga untuk menghitung berapa PPh di sini,
Yang pertama kita harus tahu berapa nilai brutonya di sini. Sekarang kita lihat untuk brutonya atau penghasilan bruto, kita lihat di sini di saldo, kita lihat di kode 4 ya. Ya, di sini ada penghasilan bruto 2.172.800.000. Ini didapat dari total sales dikurangi dengan retur ini. Oke, coba kita catat di sini untuk brutonya 2 miliar. Oke, 2 miliar 100 berapa tadi? 172.800. 172.800. Oke. Ini adalah nilai bruto kita. Sesuai ketentuan di sini, ketentuan pajak bahwa jika omset penjualan kurang dari 4,8 miliar, maka mendapat potongan pajak sebesar 50%. Di sini kita ketahui bahwa untuk total omset kita itu hanya 2 miliar, sehingga bisa dikatakan kurang dari 2,8 miliar, 2,4 miliar ya. 2,8 miliar di sini. 4,8 miliar, sorry. 4,8 miliar. Sehingga untuk menghitung berapa nilai PPh-nya, sini kita akan coba hitung. Karena kita dapat potongan 50%, berarti 50% dikalikan dengan nilai PPh-nya yaitu 25%, kemudian dikalikan dengan nilai bruto ini. Maka didapat pajak di sini atau PPh 271.475.000. Ini adalah nilai beban pajaknya. Sehingga inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal. Oke, jurnal untuk mencatat adanya PPh-nya atau pajak ini, kita akan catat ke dalam jurnal, yaitu yang pertama kita gunakan income tax expense. Oke, income tax expense kode 9 ya. Income tax expense ya, use besarnya di sini adalah 271.475. 271 juta berapa? 271.475.000. Ya, ini nilainya pajak 271.475.000. Income tax expense pada income tax payable kode 2. Ya, berarti yang ini. Ya, kemudian di sini catat ke dalam income tax expense dan income tax payable. Perhitungkan income tax payable dengan prepaid tax. Oke, di sini kita tahu bahwa ada prepaid tax ya. Di sini kita lihat total saldo prepaid tax-nya. Di sini kita lihat untuk saldo prepaid tax di sini kita ketahui ada 15 juta. Oke, berarti karena ini diperintahkan untuk memperhitungkan, maka 15 juta ini kita masukkan. Kita masukkan dulu prepaid tax-nya di sini. Ya, 15 juta ya prepaid tax. Ini besarnya adalah 15 juta. Ada di sisi debit ya. Ya, sehingga untuk income tax payable-nya sekarang karena diperhitungkan dengan prepaid tax, maka untuk hutang pajaknya sekarang menjadi 286.475.000. Seperti ini kira-kira. Prepaid tax ini harusnya ada di sisi kredit ya. Karena dia minta diperhitungkan di sini. Kita lihat saldonya dulu, pastikan saldo prepaid tax itu 15 juta. Oke. Disuruh memperhitungkan di sini. Berarti kita letakkan di sisi sebelah kredit 15 juta. Ya, seperti ini. Kita coba nilainya sekarang adanya prepaid tax ini, maka otomatis untuk income tax payable-nya menjadi 254.475.000. Oke, seperti itu kira-kira untuk perhitungan pajaknya. Oke, saya rasa tidak ada dokumen lagi di sini. Saya anggap selesai. Kalau sudah, kita rekod. Ya, selesai untuk laporan keuangan dari PT Cemerlang. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.